Pemirsa, perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 tentunya tidak hanya dirayakan WNI dalam negeri saja, namun juga bagi warga negara Indonesia yang berada di seluruh dunia, termasuk warga di Ethiopia, yakni sebuah negara yang terletak di Afrika dan pusat peradaban terawal dunia. Selamat malam, Bapak Duta Besar RI untuk Ethiopia yang mulia Al-Busra Basnur. Selamat malam, Mas Adi Wiranata, dan selamat malam kepada para pemirsa dimanapun berada, di tanah air maupun di luar negeri. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak, dari sapaannya begitu semangat. Bisa diceritakan Pak bagaimana perayaan HUT RI ke-75 Iya, tahun betul, di Mas Adi. Ethiopia, Kita harus Pak? semangat selalu, Mas Adi. Bisa diceritakan Pak bagaimana perayaan HUT RI yang ke-75 di Ethiopia, Pak? Baik. Mas Adi dan para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dalam pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 negara kita yang tercinta. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua tentang beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita selenggarakan di Addis Ababa, tepatnya tentunya di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa. Kegiatan yang pertama, tentu saja dan utama, itu ada dua, Mas Adi dan kawan-kawan pemirsa. Yang pertama pada pukul 6 pagi kemarin ya, tanggal 17 Agustus itu, pagi-pagi sekali, pukul 6 waktu kami di sini dan pukul 10 waktu Jakarta, kami mengikuti upacara penaikan bendera yang diselenggarakan di istana secara virtual. Nah, lalu kemudian pada pukul 10 kami di sini menyelenggarakan upacara penaikan bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan kita itu ya. Nah, memang agak berbeda Mas Adi dan para pemirsa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami menyelenggarakan upacara bendera di sini dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, tidak seperti tahun lalu. Kenapa? Ya karena kita harus mengikuti protokol pandemik COVID ya. Nah, yang hadir pada upacara itu adalah kami semua staf KBRI Addis Ababa beserta keluarga dan juga diikuti oleh beberapa pimpinan perusahaan Indonesia yang membuka pabrik ya, yang membuka usahanya dan berinvestasi di Ethiopia. Sementara kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kami bahkan lebih 100 orang para pemuda dan juga sahabat orang-orang Ethiopia ikut menyaksikan prosesi upacara penaikan bendera. Satu hal yang sangat menarik, Mas Adi, bahwa kemarin pada tanggal 17 Agustus itu, cuaca iklim yang ada di Addis Ababa ini bagus sekali, cerah, panas gitu ya, tidak seperti beberapa minggu sebelumnya. Nah, pada hari ini, sehari setelah kemarin, ini mulai hujan, mendung, karena pada bulan Juni sampai bulan September di Addis Ababa di Ethiopia ini musim hujan Mas Adi dan para pemirsa. Jadi dingin sekali, udara maksimum di sini pada bulan-bulan ini sekitar 16-17 derajat saja. Nah, itulah yang bagian dari kegiatan utama perayaan kemerdekaan di Addis Ababa. Nah, kegiatan lainnya adalah kami mempunyai anak-anak dari masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang ada di Addis Ababa. Nah, kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba untuk anak-anak dan juga lagu menyanyi yang disajikan oleh anak-anak Indonesia yang ada di sini. Di Addis Ababa sesungguhnya tidak begitu banyak warga negara Indonesia. Jumlahnya sekarang sekitar 30-an orang saja. Yang lebih banyak itu adalah di salah satu kota yang jauh dari Addis Ababa, jaraknya sekitar 273 km dari Addis Ababa. Nah, di situ ada sekitar 140 masyarakat Indonesia yang bermukim dan bekerja di sana. Mereka semua bekerja di 3 perusahaan yang ada di kota Hawassa itu, terletak di selatan kota Addis Ababa, Mas Adi dan para pemirsa.
Jadi ada 3 perusahaan di situ, 2 adalah perusahaan Indonesia yang berinvestasi di sana, 1 adalah perusahaan milik asing yang dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia. Nah, tentu saja Mas Adi, merayakan perayaan Hari Kemerdekaan ini bagi kami di Addis Ababa sungguh menjadi suatu acara yang sangat kami selalu nanti-nantikan masyarakat Indonesia ya. Karena apa? Inilah hari-hari yang harus kita kenang bersama bahwa kita sudah merdeka selama 75 tahun dan kami mengikuti, masyarakat Indonesia mengikuti upacara itu hanya di KBRI. Nah, sayang sekali sangat sederhana lah kami menyelenggarakannya di Addis Ababa, Mas Adi. Baik, jika biasanya untuk di KBRI di Ethiopia sendiri, perayaannya jika tidak seperti saat ini ada COVID-19, seperti apa Pak untuk kemeriahannya? Nah, kemeriahan itu kami dengan masyarakat Indonesia yang sangat terbatas ini menyelenggarakan berbagai kegiatan tentu saja ya, yang potong tumpeng, potong kue itu tentu akan menjadi bagian yang sangat penting bagi kami. Dan satu hal lagi yang sangat menarik saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, para pemirsa, meskipun masyarakat Indonesia di Addis Ababa terbatas dan yang mengikuti upacara bendera di KBRI juga sangat terbatas, kami menyapa semua masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia, yang berada di beberapa kota, terutama di kota Hawassa tadi, untuk menyampaikan selamat kemerdekaan kita ya. Lalu kemudian saya sendiri berkomunikasi dengan banyak masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia. Tidak hanya di Ethiopia, kami juga merangkap negara Djibouti. Nah, kalau saya berbicara di Djibouti, kawan-kawan ya, jumlah warga negara Indonesia di situ tidak banyak, hanya sekitar 6 orang ya. Tapi kami sapa mereka untuk menyampaikan ucapan kemerdekaan ya. Satu hal lagi, walaupun masyarakat Ethiopia, terutama pemuda seperti tahun yang lalu hadir dalam upacara bendera ini, ternyata sejak 3 hari sebelum 17 Agustus itu, dan bahkan sampai hari ini, kami menerima banyak sekali ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita, kemerdekaan Indonesia tentunya, termasuk dari sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri dan juga pejabat Kementerian pemerintah Ethiopia lainnya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat membahagiakan kami bahwa Indonesia di Ethiopia sangat dekat di hati masyarakatnya ya, termasuk juga dengan para pengusaha. Pengusaha Ethiopia, beberapa orang termasuk ketua Kadinnya itu menyampaikan ucapan selamat kepada kita. Nah, intinya kami dengan segala keterbatasan di Addis Ababa ini, Mas Adi dan para pemirsa, kami tetap merayakan Hari Kemerdekaan kita ini dengan penuh gembira, dalam suasana yang juga kusuk dan semakin memperdalam rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Walaupun kami sudah jauh sekali, Mas Adi, dari Jakarta, jarak Jakarta dengan Addis Ababa ini sekitar 8.000 kilometer, Mas Adi. Jadi cukup jauh ya. Kamilah di Afrika ini selalu mengenang Indonesia sebagai negara tercinta, dan pada hari-hari inilah kami bisa merayakan bersama-sama melalui kegiatan upacara bendera Hari Kemerdekaan kita, Pak Mas Adi. Baik Pak, bisa mungkin diceritakan, mungkin sedikit tadi sudah dibahas terkait dari jumlah dari WNI yang ada di sana. Mungkin secara ringkas Pak, mungkin secara umum ada berapa jumlah untuk warga negara Indonesia di sana Pak? Baik, Mas Adi dan para pemirsa. Jumlah masyarakat Indonesia ada di Ethiopia sekarang ini sekitar 140 orang. Pada saat saya datang tiba di Addis Ababa ini, jumlah masyarakat Indonesia di Ethiopia sekitar 190 orang. Nah, 150 orang itu bekerja di berbagai perusahaan Indonesia yang berinvestasi di sini.
Dan di Addis Ababa sendiri hanya sekitar 40-50 orang ya yang jumlah masyarakat Indonesia yang ada di sini. Dan kami mempunyai kegiatan rutin ya. Setiap 2 minggu kami selalu berolahraga di sini. Nah, dan juga acara-acara yang diselenggarakan oleh KBRI, kami mengundang masyarakat Indonesia. Satu hal yang menarik juga sebetulnya saya ingin informasikan kepada kawan-kawan mengenai masyarakat Indonesia ini. Tahun yang lalu, masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di kota Hawassa, di 3 pabrik yang saya sampaikan tadi, justru mereka pada hari kemerdekaan itu juga menyelenggarakan upacara bendera sesama mereka. Nah, saya selalu mengadakan komunikasi, kontak langsung secara reguler dengan para pimpinan perusahaan yang ada di sana. Jadi rasa kekhusukan, rasa cinta tanah air kepada Indonesia itu juga diwujudkan oleh kawan-kawan kita masyarakat Indonesia di Hawassa melalui penyelenggaraan upacara bendera bersama-sama ya. Nah, hal lain yang ingin juga saya sharing ya dengan kawan-kawan adalah kegiatan upacara bendera oleh masyarakat Indonesia di luar kota Addis Ababa seperti di Hawassa ini bukan sesuatu yang aneh lagi, Mas Adi dan para pemirsa. Tanggal 10 November tahun lalu, saya bersama-sama dengan masyarakat Indonesia di Hawassa itu juga menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pahlawan ya. Nah, hal lain yang ingin juga saya tambahkan bagaimana kemeriahan yang ada di di Addis Ababa, di KBRI terutama, bahwa di sini juga banyak masyarakat Ethiopia yang bekerja di KBRI Addis Ababa, Mas Adi. Ada sekitar 15 orang ya warga negara Ethiopia yang bekerja di KBRI yang saya sampaikan tadi. Nah, di antara mereka itu, ada yang sudah bekerja selama 53 tahun. Umurnya sekarang 69 tahun, Mas Adi. Dan ibu ini sudah bekerja, sudah mengikuti upacara bendera selama 53 kali di dalam hidupnya di KBRI. Namanya Ibu Ashu. Jadi cukup sering setiap tahun ibu ini menyatakan tidak pernah ketinggalan untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan kita ini. Nah, yang nomor 2 terlama dan juga selalu mengikuti upacara bendera di sini ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Tapi yang terlama tadi, Mas Adi, sudah 53 tahun mereka mengikuti upacara bersama-sama dengan staf KBRI lainnya. Nah, saking sudah lamanya ibu ini bekerja di KBRI, ibu ini juga menjadi andalan, Mas Adi, untuk membantu memasak masakan Indonesia, mempersiapkan tumpeng, mempersiapkan kue bersama chef kita yang ada di sini. Dan ibu-ibu ini juga sudah sangat pintar memasak masakan Indonesia. Apapun mereka sudah bisa memasak masakan Indonesia. Jadi setiap ada peringatan-peringatan hari besar nasional, termasuk HUT proklamasi RI seperti kita rayakan kemarin, ibu-ibu ini sangat berperan sekali. Jadi orang-orang Ethiopia itu ya. Nah, itulah yang sangat menarik bagi kami hubungan kita Indonesia dengan orang-orang Ethiopia, bukan saja karena mereka sebagai staf KBRI, tetapi juga karena memang mereka sangat mencintai Indonesia, Mas Adi. Menarik sekali Pak, jadi ibu-ibu juga jadi ikon dari WNI di sana ya Pak. Dan selain itu juga ternyata momen lain juga diperingati selain HUT RI. Mungkin ada pertanyaan terakhir ini Pak terkait dengan COVID-19 di sana. Bagaimana kondisi dari para WNI yang ada di sana dan bagaimana untuk proses protokol kesehatannya Pak di sana? Mas Adi, protokol kesehatan di Ethiopia ini sangat ketat ya. Saya bisa mengatakan sangat ketat dibandingkan dengan beberapa negara lain yang saya pernah baca. Penegakan hukum protokol COVID betul-betul diharuskan agar diikuti oleh masyarakat Ethiopia. Kalau tidak, sanksinya sangat besar, Mas. 2 minggu sejak diberlakukannya state emergency namanya di sini, Mas, bahwa pemerintah
sudah memutuskan sejak bulan Maret tahun ini bahwa Ethiopia berada dalam situasi state emergency karena COVID-19 ini selama 6 bulan sampai bulan September, Mas. 2 minggu pertama terjadi beberapa pelanggaran di tempat-tempat publik, di jalan, dan 2 minggu pertama itu terjadi pelanggaran 2.800 orang ditangkap dan diberi sanksi dan diedukasi tentu saja, Mas ya. Nah, sampai sekarang jumlahnya pelanggaran-pelanggaran itu pasti ada 1-2 tetapi tidak banyak, Mas. Pemerintah sangat memberlakukan sangat ketat dalam memberlakukan protokol COVID ini, tidak hanya kepada masyarakat, juga di kantor-kantor pemerintah itu sangat ketat. Sampai sekarang sebagai contoh di Kementerian Luar Negeri Ethiopia itu work from home itu sekitar 70%. Jadi hanya 30% saja para pegawai atau pejabat yang masuk ke kantor, ya. Nah, saya kira mengenai protokol COVID ini tentu mengacu kepada apa juga yang disampaikan, apa juga yang ditetapkan oleh WHO, Mas. Nah, mengenai kesehatan masyarakat kita, Mas Adi, sampai 10 hari yang lalu, masyarakat kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang mengalami gejala atau menderita COVID-19. Namun sejak 10 hari yang lalu, ada 3 warga negara Indonesia yang setelah melakukan tes, itu hasilnya reaktif, ya, positif. Tetapi 3 orang ini, kawan sahabat kita ini, tidak mengalami gejala atau gangguan-gangguan keluhan, ya. Yang ketiga orang ini masih tetap bekerja, tidak merasakan apapun gejala, tidak merasa sakit gitu loh, Mas Adi dan para pemirsa, ya. Baik. Nah, lalu 3 orang ini sekarang berada dalam pengawasan pemerintah setempat di suatu pusat karantina. Saya hampir setiap hari berteleponan dengan mereka. Mereka marah, sangat senang sekali, dari suara mereka kelihatan ceria-ceria saja. Pak, kami happy-happy aja, Pak, di sini, kami tidak merasa sakit gitu, ya. Nah, tetapi ada temuan hasil tes seperti itu, dan baru tadi malam saya berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif, dan 1 orang sudah dites kembali pada hari Minggu yang lalu, tanggal 16, dan hasilnya keluar pada hari ini, Mas Adi dan para pemirsa. Sementara 2 orang laginya itu pada hari ini akan melakukan tes dan 3 hari lagi akan ada hasilnya. Nah, kalau mereka sudah menjalani tes 2 kali dengan hasil negatif, nah mereka akan bisa kembali meninggalkan pusat karantina, pusat isolasi atau karantina COVID itu, dan kembali diizinkan bekerja lagi. Gitu, Mas Adi. Jadi kita doakan kawan-kawan kita ini hasil tes berikutnya itu negatif, ya. Baik, Pak. Itu keadaan masyarakat Indonesia, Mas, ya. Ya, baik, Pak. Semoga kami juga turut mendoakan semoga kawan-kawan kita yang ada di sana senantiasa sehat. Dan lengkap sekali informasi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, Pak, kami ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia untuk WNI yang ada di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Mas Adi.